Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ba'du. Hamba-hamba para pilihan Allah, para kekasih Rasul. Tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah. Zat yang telah menurunkan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Di dalamnya amat syarat dengan upacara-upacara ibadah kepada beliau. Siapa saja di antara kita yang pandai memperkaya amal saleh sepanjang bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan nanti kita mendapat sebuah gelar yang sangat cantik. Hidup sebagai hamba-hamba yang takwa kepadanya. Masih ada saldo Ramadan beberapa hari lagi, saudara. Jangan main-main. Maaf kalau saya bicara kasar. Serugi-rugi manusia apabila Ramadan pergi, dia tidak mendapat apa-apa di Ramadan itu. Rugi manusia yang apabila dia berpisah dengan Ramadan, ibadah dia tidak diterima. Setiap tahun besok Ramadan pasti tiba kembali, kita belum tentu bisa menyambutnya. Berapa banyak dipajak, tahun kemarin masih bisa salat zuhur bersama-sama kita, sekarang sudah tidak di sisi kita lagi. Tidak ada jaminan apapun tahun besok kita masih bisa mengamalkan ibadah di bulan seindah ini. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang setiap manusia pasti bahagia dan selamat apabila mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Waktu kita tidak lama, mari kita mulai, saudara. Ini biasanya kalau kursi buat kiai ini ada buat nyendernya itu. Ini kita kayak di kafe aja ini. Mari kita mulai. Tadi tema sentral diminta ke saya bicara tentang bersih-bersih sepanjang Ramadan. Kalau saudara ingin mencapai nilai takwa tadi itu, 4 tazkiyah. Ada 4 yang harus kita bersihkan sepanjang bulan Ramadan. Tazkiyah pertama, tazkiyah itu ruh. Kalau di pajak nyebutnya apa tuh? Khis. Zil barangkali ya. Ada al-khmain zil al-sul dan zil. Ruh al-araf, ruh juzaiyah. Jiwa. Kenapa ruh yang pertama Allah bersihkan dari diri kita? Sebab yang namanya manusia ini ruh, bukan kita ini. Bukan ini. Bukan saya. Ruh. Kalau kita meninggal dunia, kita masih ada, lalu ada tetangga kita bertanya kepada anak, Bapak kemana? Anak kita akan berkata, Papa sudah tidak ada. Padahal di hadapan kita. Yang ruh itu, jiwanya itu yang manusia. Waktu Imam Ghazali, Abu Hamid bin Ahmad Muhammad Al-Ghazali, di kita disebut Imam Ghazali, beliau pengarang Ihya Ulumuddin, ulama besar. Akan meninggal, beliau bilang begini sama anaknya, Ananda sayang, tolong buka sorban Bapak. Anaknya buka sorban putihnya itu. Kata anaknya, Bapak mau apa? Kata Imam Ghazali, Bapak akan pergi kepada Allah. Dan kamu catat, kalau Bapak pergi nanti, kamu jangan nangis, kata Imam Ghazali kepada anaknya. Sebab kalau nangis percuma saja. Yang kamu tangis itu bukan ruh, tapi sangkar ayah. Jadi kalau bapak-bapak kita meninggal, anak-anak nangis, dia nangisin sangkar. Anak kita meninggal, kita menjerit-jerit nangis, karena terlalu sayang sama dia. Kita sedang menangisi sangkar. Yang manusia itu ruh, khasnya itu manusia itu. Nah, ruh ini manusia. Kalau ruh manusia baik, hidup dia baik. Hidup dia tenang, bahagia, senang, sentosa. Tapi kalau ruhnya sakit, saudara, manusia tidak mungkin bahagia. Anehnya manusia ini kan kalau jasadnya sakit, ya cepat cari dokter fisik. Kalau ruhnya sakit, ya jarang cari ulama. Padahal hidup manusia itu ruhnya itu
bukan fisiknya. Nah, selama setahun manusia ini kan banyak berbuat dosa. Allah menitipkan sedikit cinta itu kepada kita tentang bulan ini. Bapak-bapak, itu di bulan Ramadan, Bapak kan merasakan indahnya bulan ini. Soal Bapak puasa apa tidak, sholat tarawih apa tidak, zakat tidak, soal lain. Tapi semua manusia pasti merasakan indahnya bulan Ramadan. Saya suka kagum kepada adik-adik ya, yang ibu-ibu, adik-adik kalau sedang salat tarawih di rumah bapak-bapak itu. Belum apa-apa, baru selesai buka sudah pasang sajadah semua. Saya bilang sama beliau, adik-adik buat apa pasang sajadah? Kita sengaja booking tempat buat sholat berjamaah. Itu padahal cuma tarawih. Bapak bayangkan kalau di luar bulan Ramadan semua kita bisa begitu. Ini bulan-bulan Ramadan. Bapak kalau sholat sunnah saja Bapak terlambat. Menyesal toh. Ada sesal di hati kita. Kenapa sholat saya tinggalkan? Tapi di luar bulan Ramadan, sholat wajib kadang-kadang tidak tepat waktu. Memang dititipkan rasa cinta pada bulan ini kepada setiap manusia. Bahwa akibat permainan syaitan, pakai bahasa dakwah itu, akibat pandainya syaitan menari-nari di hati kita. Persoalan lain. Jiwa dalam agama ada 3. Pertama ammarah. Itu dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsa idan nafsa lamaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Jadi pada diri manusia itu ada nafsu yang bernama al-ammarah. Ammarah itu senantiasa mengajak manusia berbuat sesat. Begini. Orang puasa juga makan barang haram jalan terus. Ammarah. Saya maaf kalau bicara-bicara agak keras apa. Dia puasa, korupsi tidak berkurang. Ammarah. Banyak yang puasa begitu tuh. Banyak. Saya kira saya, Pak Quraish Shihab, Pak Nazar, semua instansi kami bina. Banyak saya. Dia puasa. Dia makan barang. Kalau orang punya kemampuan harta, punya jabatan, waktu Ramadan dia mengambil memanggil mustadafin, dan memanggil anak-anak yatim buat buka di rumah dia. Sebenarnya dia sedang memberikan bara api ke anak yatim itu. Kalau memang mau beri makan anak yatim, barang halal. Bukan barang haram. Berapa banyak orang dia undang anak yatim, dia undang fakir miskin, dia beri sembako, sedekah di bulan Ramadan. Tidak. Dia sedang memberikan makan bara api pada anak yatim. Dan dia harus bertanggungjawabkan di akhirat yang akan datang. Jadi Ramadan ini bulan bersih, betul bersih. Mungkin pertanyaannya gini, Anwar kalau lantas dia begitu, punya dosa, diampuni juga. Kalau memang kita imanan wahtisaban, pasti Allah terima itu. Maaf, hatta dosa kita menyundul ke langit ke-7. Kepala kita punya dosa sampai ke langit ke-7. Tapi puasa selama sebulan, imanan wahtisaban, diampuni juga dosa kita itu. Jadi Allah memproklamirkan diri ingin membuktikan kepada alam semesta. Aku Maha Rahman, aku Maha Rahim. Itu yang saya katakan tadi. Kalau selesai bulan puasa, lalu puasa pergi, kita nggak dapat pahala dari puasa. Serugi-rugi kita. Serugi-rugi kita. Itu amarah. Cepat sedikit. Supaya selesai, kita mesti masuk kantor lagi. Masuk kantor juga Bapak itu kerja amal itu. Membangun bangsa negara ini bagian ibadah kita kepada Allah. Asal ikhlas. Nafsu kedua namanya lawamah.
Ada di Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kiamat saya kira Bapak tahu semua. Selama ini kita di Indonesia diajar kiamat hari kehancuran. Bukan. Al-Qiyam, hari kebangkitan itu. Al-Qiyam. Kalau bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus, Bima Sakti, Tata Surya, expanding Euripides, semua hancur. Ruh. Ya. Itu yang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau kamu berbuat baik sebesar zarrah. Zarrah itu kalau di Mekah Madinah kepala semut hitam yang kecil. Binatang paling kecil di sana tuh itu kepala semut. Kalau ngajinya di Betawi biasa zarrah diartikan sama para kiai biji sawi. Padahal biji sawi itu kan besar. Yang kecil kan atom. Atom bisa dipecah. Kata Pak Habibie, Kang Anwar, saya bisa pecah atom itu. Ada proton. Proton bisa dipecah. Makhluk Allah ini semua bisa dipecah. Kecuali satu. Begitu halus Allah menciptakan makhluk itu. Split. Yang itu tidak mungkin. Namanya niat. Jadi tafsir modern mestinya begini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau kamu punya niat baik, niat kamu berpahala. Ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kamu punya niat jahat, niat kamu berdosa. Saya kira khilaf kalau ada ustadz berkata begini. Kalau kamu punya niat baik, belum dikerjakan berpahala. Kalau kamu punya niat jelek, belum dikerjakan tidak berdosa. Khilaf saya kira. Niat baik, niat buruk tetap punya imbas. Bapak di rumah cium istri, anak-anak cium tangan kita, diantar ke pintu ke mobil kita. Ceritanya papa mau kemana? Papa mau kerja di pajak, cari rezeki, bekal ibadah kita kepada Allah. Niat itu berpahala itu. Kalau bapak mati, sama dengan mati sedang sholat. Sama saja. Itu mati mujahid. Mati syahid itu. Tapi kalau bapak di rumah begini, gua mau kerja ke Gatot Subroto di pajak. Apa yang bisa gua makan, gua makan. Halal haram soal nanti. Itu berdosa. Belum bapak kerjakan. Sudah berdosa. Itu mestinya di Indonesia orang-orangnya kan baik-baik. Dasar negara kita. Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya orang saleh semua. Nafsu ketiga namanya Al-Mutmainah. Itu ada dalam surat Al-Fajr. Ayat 27 sampai 30. Sampai selesai. Ya Tuhan nafsul mutmainnah turja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Kalau Bapak mau belajar tafsir ayat yang ketiga ini, nggak usah buka Quran. Nggak usah buka Nahu, Sorof, Ma'ani, Bayan, Melaqah, Mantik. Itu 28 ilmu, 16 tahun dulu mesti belajar itu. Bapak kalau belajar tafsir yang itu, Bapak masuk ke rumah sakit. Cari kamar ICU. Ketemu ayat ini. Ada dua bentuk kematian dalam hidup. Ada mati toleh, ada mati soleh. Oh, biar hebatnya Ramadan ini. Saya nggak habis baca buku tentang Ramadan tuh. Orang toleh, orang jahat kalau mati begini. Bapak masuk ICU. Orang jahat kalau mati begini. Hadapan matanya ke kiri. Kata malaikat maut, waktu ajal sudah tiba ini. Karena dia cemas, worry, dia takut. Biasanya orang jahat membalikan mukanya ke kanan. Bapak lihat orang jahat mati. Harapan dia malakal maut tidak ada. Kata malakal maut, wa aina tadhhabun? Lari kemana sekarang kamu? Karena dia takut, dia hadapan mukanya ke atas. Bapak lihat, semua orang jahat mati wajahnya ke atas.
Beberapa menit menjelang mati, kata Allah, hai malakal maut, putar amal jahat orang ini. Ada adik-adik dari kepolisian ini, rekonstruksi kembali. Putar ulang dia. Diputar amal jahat kita itu. Kalau baca kitab ini sedih. Harta yang kita makan, bapak-bapak, waktu syakar harus kita lihat. Semua kita lihat. Anak yang tidak dididik dalam agama. Jadi beban kita waktu syakar. Jabatan yang kita pegang tidak amanah. Tidak membawa masyarakat ke masyarakat madani. Itu jadi beban kita itu. Istri jadi beban kita. Anak-anak yang durhaka jadi beban kita. Maaf. Kalau kita pernah zina, wanita yang pernah kita zinai dihadirkan waktu syakar. Seluruh kejahatan kita direkonstruksi, diputar ulang. Di balik amal jahat lengkap nanti. Siksa apa yang kamu terima di alam barzah nanti. Itu sebabnya orang jahat kalau isinya mencium pipinya, mencium matanya, berkata gini, Papa, ucap pada Allah. Biasa dia begini tuh. Dia bukan tidak mau menyebut Allah, siksa Tuhan sudah terbayang. Dia meninggal dunia. Bapak, kalau ada keluarga besar, Departemen Keuangan, Pajak, sehingga Bapak datang takziah. Bapak buka mukanya begini. Kalau wajahnya tidak enak dipandang mata, nggak sehat itu. Ujungnya mesti nggak sehat itu. Sebabnya kalau Bapak takziah, selalu baca Allah maghfirlahu ya Allah. Siapapun dia. Warhamhu wa'afi. Kan kau datang takziah pakai baju hitam, pakai gaya Yahudi. Begitu. Orang soleh kalau mati tidak begitu. Bapak lihat orang soleh meninggal. Dia pegang tangan istrinya ini. Mama, Bapak sudah sebulan di rumah sakit, nggak kuat rasanya. Anak-anak panggil semua. Dipanggil anaknya. Kumpul. Ya pesan dulu ke anak bini. Nana sayang, jaga ibu baik-baik. Bapak sayang sama ibu. Bapak mau pergi. Sholat jangan kamu tinggal. Ibadah yang betul. Dalam menegakkan kebenaran di saf terdepan kamu. Kadang-kadang ada bapak yang pesan begini. Anak-anak sayang, Bapak meninggalkan sedikit harta, kamu bagi secara adil. Baru kalimatnya ini. La ilaha illallah. Dia letakkan tangan di atas jantungnya sendiri. Istrinya mencium pipinya, mencium matanya, anak-anaknya mencium dadanya, mencium perutnya, diciumi oleh keluarga. Kata anaknya gini, Papa, ucapan Allah. Saya syakarat begini. Bapak, orang kalau sudah sakarat, lidahnya akan stroke. Kita akan stroke semua. Kita punya rumah sakit PON, pemerintah kita baik sekali. Kita punya rumah sakit, dibikinkan rumah sakit PON, pusat otak nasional. Bapak tanya. Kebetulan presiden direkturnya jamaah saya. Bapak tanya. Betul tidak orang syakarat stroke lidahnya? Jadi kalau orang syakarat berkata, dia sedang menyebut Allah. Biarkan itu. Jangan tanya Papa, sertifikat tanah di mana Pak? Triple check. Alamnya sudah lain. Dia sudah tidak ngerti itu lagi. Kata Allah kemudian, hai malakal maut, putar amal soleh orang ini. Amal bapak diputar tuh. Di Rabu sedang kumpul ada pengajian Ramadan. Bapak nanti kita lihat. Film kita ini kita lihat. Kita lihat nanti.
Sholat Bapak tepat waktu, ibadah sunnah, puasa yang tekun, zakat yang tidak kurang, sedekah, anak yatim yang disantuni, disayangi, dicintai. Bapak lihat. Bulan Desember orang ke Orly, ke Huntington, ke Fort, ke Sydney, ke Canberra. Ya tidak. Dia ajak anak cucu tawaf ke Ka'bah. Dipeluk istrinya. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika lak. Cucunya umur 6 tahun pakai pakaian ihram, belum ngerti tawaf itu apa. Dia lari bercanda muter-muter di sekitar Ka'bah. Lincah kayak burung gereja. Dia lihat. Seluruh amal salihnya dia lihat. Di balik amal salih lengkap. Bahagian surga mana yang kamu terima? Raudhatun min riyadil jannah. Yang mana kamu terima? Dia tinggalkan dunia yang fana ini, dia meninggal. Habis. Karena dia takziah ke rumahnya. Si bapak pejabat pajak meninggal. Kita takziah ke rumahnya. Kayak apa itu? Kita buka. Sebulan di rumah sakit. Begitu pulang di rumah kita takziah. Sulit kita bedakan. Dia sedang tidur apa sudah meninggal. Bapak mau mati cara mana? Ini bulan Ramadan. Jarang kita bertemu. Dan jarang saya bicara terbuka ini. Kalau saya khutbah, biasanya hari Jumat formal sekali saya. Aku kosa kata terpilih. Kalau ini tidak khutbah. Kalau khutbah begini sudah batal gitu. Ini bukan khutbah. Saya bisa, I'm freedom. Saya bisa bebas bicara. Kita kejar, nanti kehabisan waktu. Besok. Saya sering-sering lihat jam, Pak. Bukan karena jam saya bagus, bukan. Jam saya ini harganya 320.000. Orang jam tangannya Patek Philippe, Rolex tuh, yang 200 juta. Ini 320.000. Cuma keuntungannya bisa ngukur jantung, bisa lihat jalan, bisa lihat jam, bisa lihat apa. Cuma itu doang. Minggu kemarin saya dikasih jam bagus sekali. Tapi saudara saya tahu ya, hidupnya sangat sederhana. Dan saya nggak mau tahu diperapakan oleh saudara. Ini saya sudah terima pemberian orang, saya kasih buat. Bapak baca pers, mobil saya tabrakan di tol, hancur. Saya di sebelah kanan, saya nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa, hancur sama sekali. Saya sendiri diam-diam, nggak memberitahu siapapun. Makanya dakwah terus ikhlas. Mobil hancur, saya berpikir begini. Ini kan punya Allah. Kalau kenapa-napa, saya berjuang di jalan Allah. Itu datang tuh. Mobil satu pertama, saya terima. Dia ngasih, Pak Ustadz, ini untuk dakwah Bapak. Yang lainnya beruntun tuh, ada 9 mobil tuh. Saya sebar ke orang. Saya hanya butuh satu. Yang lain silahkan ambil buat dakwah. Kayak Bapak kalau dakwah, mesti kelas. Ini mau balik sekarang malah ngasih amplop lagi. Ngasih apa? Ngasih tarif malah. Udah datang, tapi itu kiai apa? Gitu. Ya kita teruskan. Sekarang nafsu ketiga, tazkiyah ketiga. Tazkiyatul fikri, membersihkan pikiran. Wajah manusia ini bisa dilihat dari pikirannya. Pikiran manusia akan terbayang di wajahnya. Orang yang pikirannya kusut, jangan harap wajahnya ceria. Makanya, Bapak, dokter saya bukan dalam bidang kesehatan. Di banyak buku saya baca. Hidup jangan stres. Tenang-tenang aja, Pak. Itu semua selesai. Kalau hidup kena stres, seluruh imunitas tubuh kita rendah. Itu. Nah, jantung bisa koroner, kardiovaskuler. Kena mata bisa torahum. Kena lidah bisa nggak jelas kita. Itu kita bisa bikin kita nggak bagus. Jangan stres. Kalau ada problem, bukan cuma kita, semua manusia ada problem. Oh, selesai. Kalau ada masalah, Bapak lihat gini. Ini masalah bisa diselesaikan nggak? Kalau bisa diselesaikan, nggak usah pusing. Bapak selesaikan aja. Ujungnya selesai. Ini masalah bisa diselesaikan nggak? Nggak bisa, nggak usah dipikirkan.
Jadi hidup tuh bebas. Ini kadang-kadang kita berpikir suka berlebihan. Kemarin di Dewan saya bilang apa itu? Kasihan kalau orang jadi pejabat nggak tahu agama. Coba kalau jadi pejabat nggak tahu agama, dia pusing jabatannya buat apa itu? Kasihan orang kaya tidak tahu agama. Dia pusing hartanya buat apa itu? Pergi ke tempat maksiat nggak habis-habis. Main judi. Nggak habis-habis. Kalau kita kan tidak. Hidup kita sederhana. Mungkin saya bapak-bapak pas-pasan kayak saya juga lah. Itu pas-pasan kita. Tapi kita masih bisa sedekah. Masih bisa mencium anak yatim. Manusia kalau pikirannya rusak, saudara, hidupnya akan kibir. Akan sombong. Kejar. Bapak kalau umroh jangan suka langsung ke Mekah. Nanti nggak punya ilmu. Masuk ke Jordan. Sabul Kafi, Bukit Nebo, Bapak turun ke Dead Sea, Laut Mati. Dead Sea Bapak nyebrang. Ke Aqsa. Di Aqsa Bapak bisa sekitar 2 malam. Hotel sana murah kok. Sana murah. Itu kan cerita di sana, ramai kan cerita di kita. Kalau Bapak ke sana nggak ada apa-apa juga. Masuk Aqsa, Bapak dari Aqsa jangan ke Mekah. Mekah terakhir. Bapak masuk Egypt, Mesir. Ada Egyptian Museum. Nanti lantai 2, belok kanan. Kita bayar $5. Ada orang baik, dilaknat Allah. Karena otaknya tidak beres. Dalam antropologi kesehatan, Ramses. Dalam Bible, dalam Quran, Firaun. Sama dia juga itu. Firaun Raja Mesir, dia tidak makan. Kalau rakyat tidak makan, dia belum tidur sebelum rakyat tidur. Kalau kepala security lapor, rakyat sudah tidur. Baru dia tidur. Kemana pemimpin sebaik Firaun kita cari? Tapi kenapa Firaun sebaik itu ditenggelamkan ke Laut Merah? Bapak bongkar literatur sejarah. Firaun pemimpin sombong. Sampai ngaku Tuhan. Ujung kesombongannya itu. Rabbi, aku Tuhan. Nah, makanya bapak-bapak, salah satu ciri orang sombong, dia tidak pernah mau disalahkan. Kalau kami dalam dunia akademik, bapak-bapak, berbeda tuh. Jalur berpikir tuh indah. Dan salah satu ciri orang alim, bapak boleh lihat. Salah satu ciri orang alim, tidak pernah menyalahkan pendapat orang. Imam Syafi'i, Muhammad Idris, Imam Syafi'i itu. Ditanya orang, siapa orang yang paling alim di dunia ini? Kata Imam Syafi'i, mengarang alum. Orang yang paling alim. Kalau bintang Islam adanya di Mars, Jupiter, Uranus, satu-satunya orang yang bisa mengambil agama itu cuma Maliki namanya. Imam Maliki. Ini di Baghdad memang kaca fatwanya sangat metropolis. Imam Maliki, guru Imam Syafi'i, ditanya. Ya, orang yang paling saleh, paling alim, kecerdasannya tanpa tanding. Siapa itu? Kata Imam Maliki, Muhammad Idris, Imam Syafi'i. Jadi saling muji. Kalau mau balik zaman sekarang, Bapak dengar nggak begitu, saling caci maki. Yang satu bilang, murtad dia tuh. Bid'ah. Saya bilang, keluar dari Islam. Musyrik. Sesama muslim mau mengadakan pengajian. Dibubarkan. Itu kemana pikirannya itu? Kita bisa berbeda pendapat, berbeda ijtihad. Itu Bapak belajar imam itu cuma 4 mujtahid. Siapa bilang? Mujtahid 1701 itu. Kita aja ribut 4 tahunnya cuma 4. Orang nggak pernah ngaji. Berbeda tuh biasa-biasa aja. Yang terakhir, tazkiyatul amal, membersihkan perbuatan kita. Bani Israel ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Luar biasa Qurannya. Wa inna satum falaha. Kalau ngaji pesantren, in ahsantum li anfusikum.
Kalau kamu baik, kata Allah, baik itu untukmu. Utuh tanpa cacat kembali kepada kamu. Selama ini kita merasa kalau kita berbuat baik, baik itu buat orang. Tidak. Bapak bantu anak yatim, bapak pikir buat yatim. Tidak. Anak yatim kalau bapak tidak tolong, orang yang menolong. Kalau kita berbuat baik, baik itu buat kita. Bapak bayangkan menolong anak yatim di bulan Ramadan. Bapak akan dapat surga yang jaraknya dengan Nabi. Satu floor seperti anak panah beradu. Jadi kalau kita bantu anak yatim sepanjang Ramadan, bukan untuk anak yatim, untuk kita itu. Bapak punya cucu, ditimang-timang, cium-cium, pagi-pagi lagi nangis. Pak cium-cium. Bapak pikir buat cucu. Cucu bapak nggak timang-timang. Ada orang lain. Kalau kita berbuat baik-baik itu buat kita. Wa inna satum falah. Kata Allah, sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, ingat, ujung tombak kejahatan merobek-robek jantung kamu nanti. Baik, buruk kembali kepada pelakunya. Seindah itu Ramadan, saudara. Dan Allah turunkan hanya 1 tahun, 1 kali ini. Kalau di penghujung Ramadan, bapak-bapak, Al-Quran tidak khatam. Ibadah sekehendak kita saja. Sedekah kita kurang. Silaturahmi tidak kita bina. La salam wala kalam. Kita tidak bisa bilang apa-apa. Usia sangat pendek. Batu nisan di atas kuburan kita. Usianya lebih panjang dari usia kita. Pendek sekali. Hidup 80 tahun, Bapak. 40 tahun tidur. 25 tahun kerja. 10 tahun kita bercanda di jalan. Tinggal 5 tahun. 5 tahun sholat. Sholat pun tidak ikhlas. Mau bawa apa ke akhirat nanti? Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil hikmah. Apa yang saya tausiahkan. Wahai para ahli fikih. Oh terakhir, maaf terakhir. Bapak-bapak, saya sedang rehab masjid. Kemarin saya ke Menteri Perdagangan. Saya kasih 200 sak semen. Alhamdulillah sedang jalan. Lalu Bapak kurang cat Bapak tuh pakai cat yang apa, yang feedback yang bagus sekali, yang kekuatannya 7 tahun. Bapak butuh sekitar 25 paling cat aja, cat yang 25 kilo itu. Barusan anak saya Jamal telepon, Papa kita kurang cat katanya, sekitar 25 kilo gitu. Sekitar 25 kilo Papa, kita besar sekali. Ini, kalau ada bapak-bapak yang mau ikut jariah, barangkali Anwar, ibu saya sudah meninggal, saya cinta betul, saya mau jariah atas nama ibu saya. Bapak akan amanah itu Bapak lakukan. Pak Anwar atas nama bapak saya udah nggak ada, saya mau jariah atas nama bapak saya. Bapak Anwar ini sedekah Ramadan saya. Pak Anwar saya nggak bisa datang ke pesantren bapak. Saya kasih bapak aja pembeli ini belikan nih buat. Saya hanya butuh cat. Yang lain sudah selesai. Saya kemarin di Menteri Perdagangan buka puasa dengan kasau. Bapak Jar ini kasau ini soleh sekali, Bapak. Soleh luar biasa. Katanya, saya dengar Pak Anwar lagi beresin masjid, sekolahnya mau rubuh ya. Bilang, iya Pak. Nggak bicara. Dia kirim orang, dia tinjau langsung semuanya. Tapi masjid udah keburu saya bikin, Bapak. Catnya kurang. Kalau dia bapak-bapak yang mau ngasih saya, Pak Anwar tolong beliin deh. Saya satu pel tuh 25 kilo. Saya satu pel ya Pak Anwar. Saya tanya sama Jamal, bosan. Emang harganya berapa satu pel tuh? Papa mau khotbah, mau ceramah di pajak. Kalau nggak salah 1.125.000 katanya. Mudah-mudahan sedekah kita jadi jariah. Dan bertemu, pasti ketemu di akhirat. Pasti. Saya tanya sama anak saya, emang berapa lama kekuatannya cat yang dibeli itu? 8 tahun Pak cat yang kita beli kekuatannya. Saya merasa aman. Ya,
Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.